بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ustadz, para ustadzah dan para santri yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk kajian kita Kitab Tauhid. Semoga dengan kajian ini kita menjadi orang-orang yang bertauhid secara benar, secara sahih. Anak-anak sekalian, pelajaran kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas syirik besar. Sekarang kita pindah ke halaman 18, sisanya pelajaran yang kemarin, syirik besar itu. Tolong dibuka halaman para santri, halaman 18, sisa kemarin. Sudah ketemu ya? Nah, sebelum kita lanjutkan ke halaman ini, sebenarnya ada hal yang menarik untuk perlu kita sampaikan di kesempatan yang baik ini. Karena kita sekarang ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bagaimana salah satu bulan yang oleh Allah dimuliakan, bulan yang di sana orang-orang kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Menurut kalender KHGT, kalender Hijriyah global tunggal yang dicanangkan oleh Muhammadiyah, maka insya Allah Hari Raya Adha itu akan jatuh pada hari Rabu tanggal 27. Itu artinya berarti besok tanggal 18 Mei kita ada di 1 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 27-nya kita ada di tanggal ke-10. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya yang sahih terkait amalan-amalan yang perlu kita kerjakan, atau bahkan Nabi kita mendorong kita ini memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini mumpung kita ingat, kita sampaikan sebelum materi kita lanjutkan. Nabi kita pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha
ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal asri, ayyamal asri min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai'in. Artinya tidak ada hari-hari di mana ketika orang itu melakukan amal soleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lantas sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Maka beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari tadi itu bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Illa, kata beliau, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang itu ketika berjihad berangkat dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali apa-apa kecuali hanya nama, itu baru tidak bisa diungkuli derajatnya. Dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah itu kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, yang di sana Allah sangat cinta ketika kita mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Pertanyaannya, apa saja di hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang bisa kita kerjakan amal soleh tersebut? Banyak, mulai dari ibadah, membaca Quran, sholat berjamaah, infak sedekah, dan lain-lain sebagainya. Dan ada amalan 2 yang jangan sampai kita lewatkan. Pertama adalah saumu yaumi Arafah, poso di bulan Arafah. Berapa anak-anak pahalanya puasa di bulan tanggal 9 Arafah itu? Tanggal 9 Arafah, tinggal tanggal 9 Dzulhijjah, atau dengan katakan lain poso Arafah. Anak tak tahu ya berapa pahalanya? Berapa tahun? 10 tahun ya? 5 tahun yang tahun lalu, 5 tahun akan datang. Bener Faid ya? Rip, betul tak Rip? 10 tahun ya pahalanya. Kurang banyak ya? Berapa? 20 tahun ya? 10 tahun yang lalu dan 10 akan datang. Begitu ya anak-anak ya? Enggak, berapa Mas? Baik, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Itu pahala puasa Arafah ya. Ada yang hafal hadisnya? Engko sing apal oleh roti loro. Ayo sapa sing apal hadisnya? Hadis yang menjelaskan pahala puasa Arafah. Ada yang apal? Syarif, apa Rif? Siapa di sini yang hafal? Wildan, apal dan? Ya. Hadisnya kan siyamu, ada yang saumu, ada yang siyamu. Siyamu yaumi Arafah aktasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana min qablu was-sana min ba'du. Jadi kata Rasulullah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu pahalanya adalah kita berharap Allah menghapus
dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka bagi kita yang diberi Allah kesehatan, tentu kita tidak akan melupakan itu dan tidak akan meninggalkan itu. Yang kedua, ada amal-amal soleh lagi yang juga penting untuk kita ingat, tapi ini untuk orang yang berkecukupan, orang yang oleh Allah diberikan kelebihan rezeki. Apa itu? Ya, ini berkorban. Jadi amal soleh itu bisa membaca Quran, bisa sedekah, bisa sholat berjamaah tambah rajin, ya, dan juga tadi ditambah lagi bisa berupa amalan berkorban, menyembelih hewan korban. Bahkan saking pentingnya ini, Nabi pernah mengatakan di hadisnya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang oleh Allah diberikan kecukupan, kelonggaran rezeki, kemudian tidak mau atau enggan untuk berkorban, maka jangan dekat-dekat musolah kami. Itu artinya Nabi mendorong kepada kita sekalian untuk beramal soleh yang kebetulan ada kecukupan rezeki, kita didorong untuk ikut berkorban. Begitu. Bahkan jumhur ulama sepakat bahwa korban itu sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang mampu, yang cukup rezekinya, yang punya uang, punya rezeki, maka sunnah muakkadah untuk ikut berkorban. Begitu. Tapi bagi santri yang belum ada rezeki, ya cukup korban perasaan, gitu ya. Bagi santri begitu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ma huwa dhararus syirki al-akbari. Apa bahayanya syirik besar? Ternyata syirik itu ada bahayanya. Apa bahayanya di sini? As-syirkul akbaru yusabbibu al-khuluda finnari. Syirik besar itu menyebabkan pelakunya untuk kekal di neraka. Kita bayangkan, kalau sudah kekal di neraka, tentu ini kerugian yang sangat luar biasa. Ini dalilnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min nasir. Ini dalilnya bahwa orang-orang yang telah menyebutkan Allah, maka baginya telah diharamkan, Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Hadirin sekalian dan anak santri yang berbahagia, ada di bawahnya hadis Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha yusriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal, kemudian dalam kondisi syirik kepada Allah, tentu syirik yang belum bertobat. Ya. Kalau bertobat, maka tentu lain lagi persoalan. Ini orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia belum sempat bertobat atau enggan bertobat, maka dakhalan nar, maka orang itu masuk neraka. Adapun orang-orang yang mungkin dulu pernah berbuat kesyirikan, maka setelah masuk Islam, mendapatkan hidayah, ya, kemudian bertobat, maka tentu bukan untuk ini. Tentu ini yang berbuat syirik dan dia sampai meninggal bertemu dengan Allah belum bertobat. Kita lanjutkan. Hal yanfa'u al-amalu ma'as syirki. Apakah amal yang kita kerjakan kemudian dibarengi dengan syirik itu bermanfaat? Anak-anak sekalian, ada orang yang berbuat kebagusan, di saat yang sama dia juga berbuat kesyirikan. Apakah amal
ibadahnya, amal solehnya itu bermanfaat kira-kira. Ternyata tidak bermanfaat. Mana dalilnya ini? Di sini ada firman Allah di Al-An'am ayat 88. Ini dijawab, la yanfa'u al-amalu ma'as syirki. Tidak akan bermanfaat amal perbuatan yang disertai kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anil anbiya, tentang para nabi, walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat syirik, maka niscaya la habita, niscaya akan batal, akan percuma dari mereka semuanya apa yang mereka kerjakan. Di surat Al-An'am. Bahkan kalau kita kembali ke surat Az-Zumar ayat 65, ada yang hafal di sini anak-anak? Siapa yang sudah sampai hafalannya di surat Az-Zumar? Juz berapa Ustaz Fazal? Az-Zumar itu juz berapa ya? Ada akhir-akhir ya, itu ya. Ada yang hafal ayat 65. Di sana Allah tegas mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, ya berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya amalmu akan tertolak. Ketika amal perbuatan tertolak, maka wala takunanna minal khasirin, tentu kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa amal perbuatan kebagusan yang disertai dengan kesyirikan, maka amal itu ditolak atau enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah taala, ana adzana syuraka anis syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syarikahu. Di sini jelas Nabi bersabda, Allah berfirman, ana itu kurang kurang sepertinya kurang titik itu ya, itu kan ain, istilah aganas suraka. Saya orang yang tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang lain. Itu tidak ada titiknya kayaknya itu. Betul ya, betul kan? Betul ya, nggak ada titiknya ya. Saya adalah orang yang paling nggak butuh dengan sekutu-sekutu itu. Barang siapa yang berbuat suatu amalan, di sana ada ada unsur penyekutuan dengan saya di amalan itu, maka orang itu, kata Allah, saya tinggalkan dia bersama sekutunya. Jadi siapa yang berbuat suatu amalan, kemudian di sana dia menyekutukan Allah di amalan itu, maka kata Allah, orang itu akan saya tinggalkan, tidak saya reken, dan dia akan bersama sekutunya. Karena saya, kata Allah, tidak butuh kepada mereka semuanya. Saya orang yang kaya, aganas syuraka, tidak butuh kepada mereka semuanya. Maka dari sini anak-anak sekalian bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau beribadah tidak usah melibatkan lain untuk mencari ridha Allah itu. Artinya tidak usah membuat tandingan-tandingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu justru akan membuat amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan bab baru. Asyirku
al-asgharu, syirik yang kecil. Ma huwa syirkul asgharu, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Ya, betul ya. Asyirku al-asgharu huwa ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Dari kata ro'a, yaro. Ya, apa itu ro'a itu? Ingin ro'a. Mana ayat ya? Ro'a, yaro. Apa itu? Soal lihat. Ingin dilihat, ro'a itu melihat. Berarti riya itu berarti ketika beramal kepingin dilihat. Kalau kita beramal soleh kepingin didengar, apa namanya? Kita sami'ah, yasma'u, sum'ah. Kita ingin didengar. Kita orang yang dermawan, kita orang yang pandai, kita orang yang tekun. Itu berarti kita sum'ah, ingin didengar ketika beramal soleh. Nah, kalau ingin dilihat namanya riya. Begitu. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi yang dibaca tadi di Al-Kahfi ayat 110. Ya. Di rakaat pertama tadi kan beliau baca itu. Jadi barang siapa yang berharap ketemu Allah dengan bahagia tentunya, maka fal ya'mal amalan sholiha, maka kerjakan amal perbuatan yang baik. Maka tadi di awal saya singgung di 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari di mana Allah sangat cinta apabila ada hamba-hambanya beramal soleh. Cintanya melebihi dari cinta Allah kepada hambanya ketika melakukan ibadah di hari-hari yang lain. Misalkan di hari lain kita baca Quran, Allah cinta. Tetapi di awal-awal Dzulhijjah kita baca Quran, Allah lebih cinta. Di hari-hari biasa kita sedekah, Allah cinta. Tetapi di awal-awal Dzulhijjah kita sedekah, ahabbu ilallah, Allah lebih cinta. Begitu anak-anak ya. Ini menandakan ada hari-hari yang istimewa di 10 awal Dzulhijjah itu. Nah, di sini barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan bahagia tentunya, maka hendaknya beramal, berbuat dengan perbuatan yang baik dan tidak menyebutkan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Titik 2, Arya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kamu, kata Allah, kata Rasulullah, ini kepada kita sekalian, yang Rasul paling khawatirkan terjadi pada umatnya adalah syirik kecil, syirik yang khafi, yang tidak kelihatan, yakni riya itu. Memang yang tahu ya kita pelakunya, dan ini susah ya, bisa terkena siapa saja, bisa saya, anak-anak sekalian bisa kena ini, sangat samar sekali ya. Syirik asghar atau syirik khafi ini sangat luar biasa, nggak kelihatan ya. Yang bisa merasakan adalah kita sebagai pelakunya ketika kita berbuat amal soleh itu. Dan kita tidak boleh menuduh anak-anak untuk mengatakan kamu riya ya. Misalnya ada teman kamu yang rajin dan dia benar-benar rajin, terus kamu tuduh, oh iku ngono cek di alam karo ustadz, nggak boleh gitu. Wong dia ikhlas karena Allah. Yang tahu hatinya kan dia, bukan kita. Begitu. Maka kita tidak boleh menuduh kerajinan dia itu bahwa dia ingin dilihat. Tidak boleh.
Ya, karena boleh jadi dia itu kan sungguh-sungguh beneran tidak ada unsur riya sama sekali. Sehingga tidak sepatutnya nih para santri ada temannya yang rajin, ya murojaah, belajar, itu tidak boleh dikasih justifikasi, oh ini paling riya, tidak boleh, ya tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Wa minas syirikil asghari, dan termasuk syirik kecil adalah qaul rajuli, ucapannya seseorang. Apa itu? Laulallah wa fulan aw ma sa'allah wa sita. Ini yang menarik ini. Ini biasanya sering terjadi di kita ini. Yang kadang-kadang kita tidak sadar. Dan di sini termasuk perbuatan syirik kecil. Apa itu? Ucapan yang mengatakan seandainya tidak ada Allah dan tidak ada fulan. Ngaten nggih. Atau atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ucapan ini sesungguhnya mengandung unsur kesyirikan. Meskipun syirik kecil. Biasanya ini apa biasa ya? Ono apa? Kecelakaan misalnya begitu. Biasanya nak muni ngene ta. Iku sajane ngono awakmu mau gak ngene ngono. Lah gak belai lah gitu biasa gitu. Biasanya ngoten nggih. Biasanya ngoten nih muncul begitu kadang-kadang. Awakmu mau kok gak banter-banter ngono. Ya. Kira-kira gak belai. Ya gak mesti. Gak mesti. Ya. Utawa gak gara-gara awakmu ngono, gak gara-gara awakmu iso-iso aku mau lulus misalnya begitu ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi di sana tidak boleh kita berucap sing sejenis itu. Karena apa? Itu ternyata mengandung unsur syirik. Karena orang itu mendapatkan madharat, mendapatkan manfaat, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keterlibatan kita itu sama sekali tidak berpengaruh kepada ketentuan Allah. Nah, sebaiknya gimana bilangnya? Ada bukan wa tapi summa. Oh no. Seandainya enggak ada Allah, kemudian enggak ada kamu, insya Allah tadi enggak belai, enggak belai begitu, begitu. Kemudian, ya, mana ya? Sampai ini sor terus ketibanan kondukur apa? Ya, gelas. Terus kamu bilang, iki seandainya nggak ada Allah dan nggak ada kamu, gelas nggak lugur. Nah, itu nggak boleh. Tapi bolehnya gimana? Seandainya nggak ada Allah, kemudian summa, jadi bukan wa ya, kemudian nggak ada kamu, mungkin beda peristiwanya. Nah begitu. Ternyata kalimat-kalimat ini bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan kalau kita tidak hati-hati mengucapkan, dan sering terjadi begitu. Gitu. Atau masya Allah wasita, iki kabeh kehendak Allah dan kehendak kamu, berarti menyamakan orang dengan Allah. Kehendak Allah dan kehendak kamu, seakan-akan Allah itu berkehendak kalau kita berkehendak. Betul tidak? Maka di sini uwa itu harus dibuang, diganti dengan summa. Kemudian berarti kehendak kita itu adalah setelah Allah berkehendak, bukan sama-sama kemudian. Amin. Itu bedanya antara wa dengan summa. Jadi ucapan seperti itu ternyata termasuk kecil. Ini dalilnya ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan. Kamu sekalian jangan mengatakan kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, tetapi berkatalah ma sya'allah, ini kehendak Allah, summa sya'a fulan, kemudian ya kehendaknya fulan. Jadi
ada perbedaan status, perbedaan derajat, tidak sama. Karena ada di situ ada summanya. Itu yang membedakan. Tapi kalau wa itu berarti menyamakan kita dengan Allah. Sementara kita ini makhluknya, Allah itu khalik. Tidak sama. Nah, ini anak-anak ya. Jadi itu termasuk contoh-contoh syirik kecil. Ucapan-ucapan yang barangkali kita tidak sengaja berucap seperti itu, tapi itu adalah termasuk syirik yang harus kita hindari. Selanjutnya, termasuk juga contoh syirik kecil adalah bersumpah selain Allah. Hal yajuzu al-halfu bi ghairillah. Apakah boleh bersumpah selain Allah? Berarti bersumpah selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik kecil. Seperti piye contohnya anak-anak? Bersumpah selain Allah dengan nyebut selain Allah. Biasanya piye sampean? Anak-anak biasanya sumprit. Apa mana? Swear. Apa mana saya? Piye? Ya sumpah-sumpah sing di sana tidak kepada Allah sandarannya. Demi makku, atau demi mbokku, tidak boleh. Atau demi yang lain, tidak boleh. Sumpah itu hanya kepada Allah. Ya, bahkan kan hanya 3 itu ya. Sumpah itu kan apa itu? Billahi, kemudian tallahi, terus wallahi, itu aja. Demi Allah dengan wallahi, billahi, tallahi. Demi diri yang lain tidak boleh, demi nenek moyang, demi kian, ya tapi nggak boleh demikian, ya begitu nggak boleh, ya boleh. Ternyata sumpah itu termasuk syirik kecil. La yajuzu al-halafu bi ghairillah, tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Ya, ini ayatnya ini at-tawwabun qul bala wa rabbi la tub'asunna. Begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tapi syiriknya syirik kecil, ya, syirik kecil. Gitu. Sing biasanya arek-arek sekolah, arek santri biasanya seneng sumpah-sumpah sing seperti ini, sumpah-sumpah yang bukan nama Allah, tapi nyebut-nyebut yang lain. Gitu. Begitu anak-anak, ini bab asyirikul asghar, syirik kecil. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, gampang kan ini? Kita lanjut biar pelajarannya cepat entek begitu. Lanjut. Ada lagi? Ada yang tanyakan dulu, barangkali ada. Tidak ada ya? Baik, sekarang at-tawassulu wa talabus syafaati. Nah, ini menarik ini. Tawassul. Ya. Dan apa ini? Mengharapkan syafaat atau meminta syafaat, pertolongan. Jadi tawassul itu perantara. Kalau syafaat berarti minta pertolongan. Bimadza natawassalu ilallah. Tadi kan judulnya tawassul, ini perantara, kemudian memohon pertolongan. Nah, satu pertanyaan pertama, bimadza natawassalu ilallah. Dengan apa kita ini bertawassul kepada Allah? Berperantara, minta kepada Allah itu dengan apa? Gitu. Dijawab di sini, at-tawassulu minhu jaizun wa mamnuun. Ternyata tawassul dibagi menjadi 2. Satu jaiz, berarti boleh.
Wa mamnu'un berarti dilarang. Ada tawasul yang boleh, ada yang dilarang. Jadi membuat perantara untuk minta kepada Allah itu ada dua kategori. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. At-tawassulu al-jaizu, tawasul yang boleh, wal matlub, dan itu tidak apa-apa, huwa at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis sholihi, bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wal amalis sholihi, dan dengan amal soleh. Jadi memohon kepada pertolongan tapi dengan perantara, ya, dengan pancingan, kayak mungkin gitu ya, kita perantara. Nah, perantara yang ono sing oleh, ono sing gak oleh. Nah, yang boleh dengan apa perantaranya itu? Dengan nama-nama Allah dan sifat Allah dan amal soleh. Anak-anak sudah paham ya, diajarkan di sekolah kan ada 99 asmaul husna, ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, kan ada semacam diajarkan begitu kan. Itu boleh, nyebut-nyebut itu untuk kita mohon pada Allah, itu boleh. Itu perantara untuk minta kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan juga boleh dengan amal soleh. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'u biha, dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim. Itu kan baca kemudian njaluk ndonga. Memang begitu anak-anak ya, etikanya itu begitu. Kalau berdoa kepada Allah itu etikanya dipuji dulu, Allah itu dipuji dulu, baru kita minta. Nah, memujinya dengan menyebut diantaranya nama-nama baik beliau, nama baik Allah, Ya Rahman, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Sami, Ya Qadir, Ya Hayyu Qayyum. Terus baru Allahumma ini apa begitu, terserah kamu. Ya, sebutkan dulu nama-nama yang baik, baru kita minta. Itu etikanya begitu. Meskipun langsung juga boleh, langsung nggak pakai begitu ya boleh, tapi menurut etikanya kan kurang sopan. Kamu njaluk duit nang bapakmu gimana? Langsung Pak, duit apa begitu? Kan tidak tahu. Assalamualaikum Bapak, apa cung? Kan gitu kan? Karena mendiring-mendiring batinjun duit kan begitu anak-anaknya. Apalagi kepada Allah, maka etikanya berdoa itu didahului dengan nyebut nama Allah dulu yang bagus-bagus, baru inti doanya kita sampaikan. Nah, di sini kurang berapa menit, Ustaz? 1 menit. Kok suwi azan ya? Baik, kita teruskan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini ya, ini dalilnya tentang tawassul tadi itu. Bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Baik, kita lanjutkan. Bawahnya itu ya. Taqarrabu ilaihi ta'atihi wal amali bima yardu atau bima yurdihi. Jadi diantaranya di sini adalah maksudnya dalam kurung kecil ya anak ya. Kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah, ditaati dengan taat kepada Allah, wal amali bima yurdihi, dan mengerjakan amal-amal yang Allah ridho. Begitu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, memindahkan pendapat dari Qatadah. Kemudian ini lagi bawahnya,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku minta kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang layak bagus untuk kamu ya Allah. Artinya di sini sekali lagi saya sampaikan, ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka didahului dengan nama-nama Allah yang bagus itu. Baru kita minta kepada Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu kayaknya juga kurang tak itu ya, iya Ustaz Atraf ya. Jadi kalau tidak salah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahabati kan begitu kan, ikan lis begitu. Ikan lis sahabi, lis sahabati alladzi sa'alahu murafaqatahu al jannata. Jadi suatu ketika Nabi itu dimintai oleh sahabat supaya dia itu mendoakannya untuk bisa mendampinginya, menemaninya di surga. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inni ala nafsika bikasrati sujud." Ya, tak bantu, tapi aku bantu kelawan kamu memperbanyak sujud. Ya, ini. Artinya as-sholat, suruh memperbanyak sholat, wahia minal amali sholih, dan sholat adalah termasuk amal soleh. Artinya dia minta pada Nabi didoakan ya untuk bisa menemani di surga, tapi Nabi balik minta kepada dia untuk dibantu dengan apa? Memperbanyak amal soleh berupa diantaranya sholat. Ini begitu. Kemudian yang terakhir ini ada lagi wa yajuzu at-tawassulu bi hibbina wa hibbillah walir rusul wal auliya. Ini anak-anak ya. Wa qissati ashabi al-ghari alladzina tawassalu bi a'malihim as-solihati fa farajallahu anhum. Ini menarik ini. Tapi waktunya nggak cukup ini. Ini tawasulnya orang-orang baik yang tawasul kepada Allah, minta kepada Allah dengan tawasul amal soleh yang ia cintai, Allah cintai, Rasulullah cintai amal soleh itu. Itulah kisah orang tiga yang melbu gua, kemudian dia mohon kepada Allah supaya diselamatkan dari pintu gua yang tertutup batu itu kan. Akhir tawasul dengan apa? Bihibbina, dengan amal-amal soleh yang ia cintai, Allah cintai dan Rasul cintai. Maka tiga-tiganya itu bercerita. Pertama, dia cerita kebaikan dia saat dia punya orang tua. Kan gitu ya ceritanya itu ya. Setiap sore, setiap malam memberikan susu kepada kedua orang tuanya sebelum anak dan istrinya. Saat itu qadarullah dia datang agak telat, agak malam, orang tuanya sudah tidur, maka dipegang ini susu sampai pagi baru bangun dan dikasihkan ke orang tuanya, baru kesisanya ke anak dan istrinya. Ya Allah, kalau itu menjadi amal solehku untuk kamu secara ridho, ikhlas, maka tolong geserkan batu ini. Maka batunya bergeser sedikit. Ini tawasul dengan amal yang Allah cintai. Amal yang Allah cintai, amal yang Rasulullah cintai. Apa itu amal soleh? Tadi itu berbakti kepada orang tua. Maka pesan saya, anak-anak sekalian yang masih punya orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Karena amal soleh itu bisa kita bertawasul, perantara ketika kita ada di kondisi genting, kita butuh pertolongan, bisa tawasul dengan berbakti kita pada orang tua kita. Begitu kan anak ya? Sudah ada ya? Terima kasih. Sing loro menit ceritanya. Begitu demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.